rekaman-rekaman kami dapatkan sebelum pertandingan. Ya. Kalau berapa? Indonesia khusus, target juga. BS, begitu nama inisialnya, menjadi aktor kunci untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pengaturan skor sepak bola di SEA Games. Siapa kemudian sebenarnya BS ini? Mari kita simak sedikit clue tentang BS berikut ini. Siapa kemudian BS? Pemain dan pelaku yang selama ini terlibat dalam berbagai praktik pengaturan skor dan pertandingan sepak bola. Masih dari konferensi kemarin, bahkan BS diklaim sebagai runner. Runner adalah julukan untuk penyampai pesan dari bandar judi ke perwakilan klub. Dia dianggap sebagai runner pertama yang beroperasi di Indonesia. Jaringannya sudah mencapai ke beberapa negara di Asia, misalnya di Singapura, Malaysia, ataupun di Tiongkok. Ada clue BS siapa, Pak Tommy? Kalau di kalangan sepak bola memang sudah bukan jadi rahasia umum ya. Sudah jadi rahasia umum, bukan, ada nama BS gitu ya? Iya. Jadi semua orang sudah tahu di sepak bola, bahwa saya belum tahu, Pak. Iya, dia mantan pemain, tahun lalu juga masih melatih di klub amatir Liga Nusantara di kawasan Jawa Timur. Itu karena informasi dari rekan-rekan pelatih di Jawa Timur terhadap sosok ini, tepatnya mungkin di kawasan Malang. Memang artinya dia pelaku ya, yang tukang ngatur-ngatur lah, bagian dari kaki tangan. Kalau sudah jadi rahasia umum artinya semua orang sudah tahu. Jadi kalau buat kita inisial itu menjadi tidak penting lagi karena sudah mulai menebak, menerka-nerka siapakah sosoknya gitu loh. Tidak aneh. Terus diapain? Kenapa? Dari PSSI nggak bisa ambil langkah apa gitu? Ya bisa saja karena sebagai dia kan ada klubnya kan member, tapi kan saat ini posisinya katanya kan juga di entah di mana lah gitu kan. PSSI bukan yang penting, bukan dianya, tetapi apa yang dia tuduhkan tentang timnas, ada dugaan pengaturan skor, match fixing, itu hal yang serius. Jadi kita berharap ada pembuktian. Dia kan tidak hanya disebutkan tidak hanya whistleblower, tapi dia ini adalah justice collaborator. Artinya dia pelaku begitu kan. Betul, dan PSSI tidak mencium dari awal bahwa dia berapa kali melakukan match fixing. Iya, kalau sampai mencium detail sampai ke itu mungkin tidak ya terhadap sosok yang bersangkutan. Tetapi memang ada omongan-omongan lah ketika muncul nama ini BS mulai muncul di pemberitaan dalam 2-3 hari ini, mulai muncul respon dari kami sangat terkejut ya pengakuan testimoni dari saudara BS, dan ini mengkonfirmasi apa yang selama ini dituduhkan publik terhadap mafia bola. Dan saya kira memang semua harus bekerja untuk bagaimana tadi ditindak pelakunya, karena dia telah mencemari sepak bola kita. Tetapi ke depan mungkin harus dibuat sistem di mana kemudian mafia tidak bisa intervensi ke dalam sepak bola kita. Ya, karena bagaimanapun judi itu, orang kalau main judi apapun bisa jadi judi gitu kan, Gus Mis? Iya. Judi itu bukan hanya di bola. Sabung ayam ada judinya. Pacuan kuda ada judinya. Lalu kemudian kalau di bola itu juga cerita teman-teman wartawan olahraga kayak Mas Bas dan kawan-kawannya nggak enak katanya kan, salah satu modusnya kan di kiper katanya. Jadi kaos tangannya itu bolong 2 sehingga kalau bola lewat ke belakang dia. Ada juga kadang-kadang supaya tidak gol, pemainnya masuk gawang, bolanya di luar. Cerita-cerita yang karena ketika judi ini saya membayangkan ada 22 orang di lapangan. Tidak gitu sendiri kan? Di sini. Tidak kemudian permainan 1 lawan 1 yang kemudian bisa diatur gitu kan. Kau kalah deh sekarang gitu kan, nggak bisa gitu kan. Tinggal bilang ke 1 orang, nggak mungkin gitu. Jadi kalau kita bicara 22 orang, minimal berapa orang yang ada di situ yang, atau bagian mana yang kemudian menjadi titik kunci untuk? Yang sering tuh biasanya kiper, pemain belakang. Iya, lalu Wasit juga itu biasanya. Tapi wasit tidak bisa menentukan bisa aja menit-menit terakhir tiba-tiba memberikan penalti kepada salah satu tim walaupun pelanggaran tidak serius. Itu sering terjadi dan sering dikeluhkan oleh klub-klub besar, terutama yang sedang bermain tandang. Begini, kalau judi itu kita nggak bisa mencegah karena itu udah bagian dari kehidupan Tapi jangan sampai judi itu masuk ke tim, masuk ke lapangan istilahnya. Boleh aja mereka berjudi di luar, dulu bahkan di Stadion Ikada, Stadion Senayan, Stadion Menteng, itu ada tribun khusus yang menampung penjudi. Jangan mempengaruhi pertandingan. Iya, tapi di situ aja, jangan membayar pemain, pelatih, pemilik klub, itu yang harus dicegah. Iya, katanya Lanyala punya tim transisi tim transisi sebentar lagi, tapi PSSI katanya punya
punya tim khusus untuk kemudian? Iya, saya tidak bisa mewakili yang beberapa tahun lalu. Ya. Tapi sejak unifikasi KLB 2013, yang mulai 2014 kita tata lagi organisasi sesuai dengan AFC, FIFA, aturan kita kenal yang namanya integrity football. Kita mulai melakukan itu, integrity football. Ada 3 hal yang kita campaign kepada member, kepada klub, kepada pemain, 3R. Recognize, reject, and report. Jadi itu adalah 3 pesan standar yang harus dipahami oleh klub, oleh pelaku sepak bola, baik itu pemain, pelatih, official maupun wasit, untuk alert terhadap situasi di lapangan. Itu yang saya bilang, investigasi terkait hal ini tidak mudah, tidak gampang, karena epicentrumnya mungkin di lapangan ya, tapi pasti orang yang disebut bandarnya itu pasti akan sangat jauh. Ini yang sebetulnya disebut-sebut sebagai mafia, artinya person-personnya. Pasti lingkarannya dalam, ada yang di stadion, ada yang penghubungnya. Dan tadi yang dibilang, yang dianggap BS itu saya pikir adalah salah satu kaki tangan yang ikut terlibat main di organized crime seperti itu. Jadi kita sudah campaign sejak 2014. Hasilnya apa? Ya, campaign tetapi kemudian ketika salah satu hal yang dilakukan kan edukasi. Bahwa misalnya betting industry, kita bicara data 2013, itu 70% di Asia, 30% sisanya baru worldwide, 70% in Asia. Dan di 2013, uang yang beredar di betting industry untuk sepak bola 400 miliar euro. Persoalannya adalah ketika sepak bola menjadi sebuah industri, kompetisi, maka ada pihak-pihak lain yang juga ingin ambil keuntungan, dan salah satunya adalah bandar-bandar judi itu. Iya, persoalannya adalah bagaimana kita mengimunisasi diri kita, membuat tim di lapangan ini imun. Itu yang harus dilakukan. Saya mau tanya ke tim transisi sebelum Gusmis ke tempat lain. Ada rencana nggak ya untuk ke depan untuk bersih-bersih seperti ini supaya judi ada mungkin, tetapi nggak tahu caranya kali, Mbak. Gampang sekali, tinggal disadap nomor HP. Gampang sekali kan? Jadi Pak Tommy bilang nggak tahu kan? Pengurus PSSI disadap, pelatih disadap, seorang-orang owner dari klub juga disadap. Semua dah disadap. Dan saya kira kalau semua disadap dan PSSI yang akan datang, bukan yang sekarang ini, karena sudah dibekukan dari yang akan datang, punya komitmen penting juga, PSSI yang akan datang. Biarkan nanti PSSI yang akan datang itu harus serius, harus tegas. Kita belajar misalnya dari Singapura, terakhir di SEA Games, kan juga ada itu mafia waktu Timur Leste lawan Malaysia. Kan orang Indonesia kemarin itu ada orang Indonesia satu yang kemudian tetapi Singapura sangat tegas. Nah, diperlukan ketegasan, penegakan hukum di situ. Dan PSSI nanti yang baru itu memang jangan bermain-main lagi deh dengan mafia kalau kita ingin prestasi yang lebih baik. Siapapun memang tidak cuma PSSI tapi perkumpulan sepak bola yang lain juga tidak boleh bermain-main dengan mafia, begitu ya, Bang Don? Ya, normatifnya kan harus begitu. Iya, normatifnya. Persoalannya membasminya belum tentu. Tapi membasminya juga menjadi A sampai Z-nya itu banyak sekali. Jadi juga saya termasuk yang percaya bahwa ini tidak mudah. Tetapi salah satu korbannya kan saya sebagai rakyat yang tidak menikmati sepak bola, dan kadang-kadang kehilangan kebanggaan saya sebagai warga negara ini karena kalah melulu. Kan itu ceritanya. Karena ini pertandingan untuk sebuah prestasi, mewakili proud saya sebagai warga negara, tiba-tiba jatuh. Saya percaya kalau mafia bola ini bisa kita atasi dengan baik, dengan serius, jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati nurani, maka kita bisa berprestasi. Korelasinya akan positif, dengan karena kita punya materi pemain baik. Oke, kalau gitu terima kasih Gusmis. Sebelum harus pergi ke tempat lain, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.